Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamam dzikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamam dzikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamam dzikir. Insyaallah hari ini kita akan menyelesaikan persoalan kudrah. Jadi kudrah pada pembahasan yang lalu ada 3 persoalan dan hari ini kita akan membahas persoalan yang terakhir. Jadi sedikit sebelum kita membaca, dari uraian-uraian yang sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kita bisa memahami bahwa konsep Asy'ariyah itu tidak simpel. Allah itu kudrah. Allah memiliki sifat kudrah, iradah, dan ilmu. Nampaknya simpel, bahasanya, ungkapannya singkat. Tapi di balik, di belakang itu ada perdebatan yang sangat panjang. Maka orang yang beriman, yang meyakini i'tikad 20, itu melihat seolah-olah itu hanya sangat simpel, hanya sekedar menghafal dan diyakini. Padahal kesimpulan itu sangat panjang. Persis seperti kita melihat kitab Sahih Bukhari. Kita melihat kitab Sahih Bukhari yang mungkin harganya sekarang 100.000 satu jilid, simpel kan? Padahal di balik Sahih Bukhari itu ada perjalanan ratusan kilometer, ada ratusan provinsi yang dikunjungi oleh Imam Bukhari. Ada puluhan negara yang beliau keliling untuk mencari hadis dan mencari kebenaran dan mana yang bermasalah pada hadis. Kalau kita melihat ke belakang itu, kitab Sahih Bukhari ini sangat mahal. Tapi kalau kita nggak melihat ke belakang itu, murah sekali kitab. Begitu juga kalau kita melihat, ya kudrah, Allah kudrah. Tanpa mengetahui bagaimana suluk-beluk sehingga para ulama menetapkan Allah itu ada kudrah, syubhat-syubhatnya bagaimana. Sungguh andai tidak ada kesimpulan Allah itu Allah kudrah, mungkin kita akan jatuh ke perangkap pemikiran-pemikiran ataupun akidah-akidah yang bermasalah seperti Mu'tazilah dan yang lainnya. Karena logis semua, tapi logis yang tidak sempurna. Oke ya. Jadi dengan melihat kesimpulan para ulama itu, kita layak sekali bersyukur dan berterima kasih kepada para ulama. Jadi akidah itu bukan sekedar diyakini, tapi kita harus mengetahui bagaimana perjalanan penyimpulan suatu akidah. Al-far'u salisu fa in qala qailun kaifa tad'una umumat ta'alluqil qudrati bi jumlatil hawadisi wa aktsaru ma fil alami minal harakati wa ghairiha mutawallidatun yatawalladu ba'daha min ba'din bid-darurah. Furu' yang ketiga, cabang yang ketiga, maka jika ada orang yang berkata, bagaimana kalian mengklaim, kalian menduga, kalian meyakini wahai Asy'ariyah akan umumnya ta'alluq kudrah dengan semua hawadis-hawadis, padahal wa aktsaru ma fil alam, padahal kebanyakan perkara yang ada di alam ini, apa saja yang ada di alam ini daripada gerak wa ghairiha dan selain gerak itu adalah proses mutawallidah. Mutawalli itu lahir dari yang lain. Jadi sebahagian itu lahir dari yang lain. Jadi bagaimana kalian mengatakan kudrah Allah itu mencakupi semua yang ada di alam ini? Ini bagaimana kalian menyimpulkan begini? Padahal kebanyakan yang ada di alam ini, sebahagian itu lahir dari sebahagian yang lain. Yatawalladu ba'daha, yang lahir sebahagiannya harakat ataupun hawadis daripada sebahagian yang lain secara daruri. Daruri aksiomatik. Fa inna harakatil yad mathalan bid darurati tuwallidu harakatal khatim wa harakatal yad fil ma tuwallidu harakatal ma wa huwa musyahid. Maka bahwa sungguh gerak tangan misalnya secara daruri itu melahirkan akan geraknya cincin. Dan geraknya tangan dalam air itu melahirkan akan geraknya air. Wah, musyahid, dan ini disaksikan. Ini daruri, bisa disaksikan dengan panca indera. Ini perkara yang aksiomatik. Bagaimana kalian mengatakan itu adalah hasil ciptaan Allah, padahal sebahagiannya lahir dari sebahagian yang lain. Masuk akal kan? Masuk akal. Tapi, nah coba lihat, andai nggak ada bantahan dengan uraian begini, kita akan, oh iya juga ya. Wal aqlu aidan yadullu alaihi, dan bukan cuma dalil hissi, ada juga dalil akli kata mereka. Wal aqlu aidan yadullu alaihi, dan akal, dalil akal juga
menunjuki akal itu di atasnya ini. Ini apa? Di atasnya tawallud. Sebagian hawadis itu lahir dari sebagian yang lain. Apa bukti dalil akli, argumen akal ini? Karena kalau adalah gerak air dan cincin dengan ciptaan Allah Ta'ala, misalnya bolehlah Allah menciptakan gerak tangan tanpa gerak cincin dan gerak tangan tanpa gerak air. Wahwa, dan ini adalah mustahil. Begitu juga mustahil pada perkara yang mutawallidah, beserta banyaknya perkara yang mutawallidah. Jadi, secara akal juga mustahil bahwa semua yang ada di alam ini itu adalah ciptaan Allah. Kenapa? Karena kalau gerak cincin itu ciptaan Allah, maka boleh Allah menciptakan gerak tangan tanpa gerak cincin. Kan berangkat daripada ciptaan. Ciptaan boleh dicipta, boleh enggak. Ikhtiarinya Allah. Boleh juga ada gerak tangan tanpa ada gerak. Saat kita menggayungkan tangan kita dalam air, tangan gerak tapi air enggak gerak. Mustahil enggak? Mustahil. Tapi kalau kita katakan itu berangkat dari Allah, gerak tangan akan menggerakkan cincin. Cincin ini kenapa? Karena Allah juga menciptakan. Maka Allah boleh menciptakan gerak tangan tanpa gerak cincin. Fanaqulu, ini penting, sering diulang oleh Imam Al-Ghazali. Ma la yufhamu la yumkinu tasarrufu fihi biraddi wal kabul. Fa inna kaunal madhhabi mardudan aw maqbulan ba'da kaunihi ma'kulan. Ini kaidah penting nih. Cara interaksi dengan pemikiran-pemikiran. Sesuatu yang tidak dipahami, yang belum dipahami, itu tidak mungkin interaksi padanya perkara tersebut dengan menolak dan menerima. Perkara yang belum kita pahami itu nggak boleh ditolak, nggak boleh diterima. Itu konsep ilmiahnya begitu. Kenapa? Fa inna kaunal madhhab, maka bahwa sungguh keadaan suatu mazhab itu diterima ataupun ditolak ataupun diterima, itu setelah keadaan mazhab itu masuk akal ataupun setelah dipahami. Kapan satu mazhab itu diterima? Kapan satu mazhab itu ditolak? Setelah mazhab itu dipahami. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau orang mengatakan salah, kita juga mengatakan salah. Orang mengatakan benar, kita juga mengatakan benar. Ini konsep yang sangat penting. Wal ma'lum indana. Oke, sekarang masuk untuk mengurai maksud mutawallid. Wal ma'lum indana min ibarati tawalludi an yakhruja jismun min jawfi jismin. Kama yakhrujul janinu min batnil ummi wan nabatu minal ardi. Wa hadha muhalun fil a'radi. It laysa li harakatil yad jawfun hatta takhruja minhu harakatul hatim. Wala huwa syai'un hawin li asya'a hatta yatarasyaha minhu ba'du ma fihi. Faharakatul khatim idza lam takun kaminatan fi dzatil harakatil yad fama ma'na tawalludi minha. Wal ma'lum, dan suatu perkara yang maklum di sisi kami daripada pengertian tawallud. Makna tawallud itu lahir. Apa makna tawallud? Itu bahwa keluar satu benda daripada rongga benda yang lain. Sebagaimana keluarnya janin daripada perut ibu. Dan tumbuhan daripada tanah. Jadi ada suatu benda keluar daripada rongga benda yang lain, ruang jofnya benda yang lain, seperti keluarnya tumbuhan dari tanah. Tanah itu kan karena bisa ada ruang. Wahada, ini perkara yang mustahil pada a'rad, karena a'rad tidak ada ruang. Tanah yang ada ruang, a'rad itu nggak ada kan? Paham? Wahada, ini adalah perkara yang mustahil pada a'rad, karena masalah tawallud itu pada jisim, bukan pada a'rad. Seperti anak keluar daripada rahimnya ibu. Karena tidak ada bagi geraknya tangan, itu ada suatu rongga sehingga keluar daripada gerak oleh gerak khatim. Jadi gerak tangan, gerak itu ada rongga nggak sehingga keluarnya gerak gerak itu a'rad ataupun jauhar? A'rad. Jadi makna tawallud yang menurut kami pahami adalah keluar satu benda dari rongga benda yang lain.
Sedangkan persoalan yang tadi adalah gerak tangan menghasilkan, melahirkan geraknya cincin. Pertanyaannya, gerak tangan itu apakah ada rongga sehingga bisa mengeluarkan? Kan nggak ada. Ini perkara yang mustahil. Ini makna yang kita pahami dulu. Wala huwa syai'. Ini masih ataf laisa li harakati, dan tidak adalah dianya itu ada sesuatu yang menghimpun bagi beberapa perkara sehingga keluar kecucuran, sehingga keluar daripadanya sesuatu oleh sebahagian perkara fihi yang ada padanya sesuatu. Oke. Dan tidak adalah gerak tangan, misalnya. Kalau persoalan tadi lagi dibahas di gerak tangan, itu suatu yang menghimpun, menghimpun beberapa perkara sehingga kalau dia menghimpun, ini yakni ghayah lil manfi. Sehingga kalau dia terhimpun dapat keluar sebahagian yang ada pada perkara tersebut. Jadi masalah gerak itu bukan satu ruang yang memiliki isi di dalamnya sehingga bisa keluar apa yang ada dalamnya, sehingga bisa keluar isi yang ada di dalamnya. Kan bukan gitu. Beda dengan tanah, beda dengan perut ibu. Seorang hamil kenapa bisa keluar anak? Karena emang ada sesuatu di dalamnya. Sedangkan harakah hiyat itu tidak ada sesuatu. Faharakatul khati, ini apakah bodoh Imam Ghazali tidak memahami maksud mutawalid yang dipahami oleh Imam? Enggak. Ini makna dasar dulu. Nanti ada tahapan-tahapannya. Jadi berdiskusi itu ada seni juga, enggak langsung. Faharakatul khatim. Maka geraknya cincin, apabila geraknya cincin itu tidaklah tersimpan pada diri geraknya tangan, maka terus apa makna lahirnya gerak cincin minha daripada geraknya tangan? Damir ingat ya. Maka apa makna lahirnya gerak cincin daripada geraknya tangan? Jadi kalau gerak tangan itu tidak tersimpan, ya ini apa? Gerak tangan kemudian gerak cincin. Sebelum ada pergerakan gerak tangan, maka gerak cincin itu sudah ada kamin tersimpan dalam gerak cincin. Ini perkara mustahil nggak? A'arat itu tidak bisa kamin dalam ingat kan? Kumun wad duhur wal intikal. Ingat pada pembahasan yang lalu yang membahas Allah itu bukan a'arat. Jadi kalau gerak tangan itu tidak tersimpan pada geraknya jari, maka terus apa makna lahirnya gerak cincin daripada gerak tangan? Ini kita mempersoalkan istilah. Istilah itu harus sesuai dengan makna. Nggak boleh kita mengistilahkan sesuatu tanpa ada hubungan dengan yang dimaksudkan. Jadi setiap istilah ada makna rabitah, ada makna yang menghubungkan antara yang diistilahkan dengan apa yang diistilahkan. Ini disampaikan oleh Abu Ishaq Syiradi dalam kitab Syarah Al-Luma. Jadi Imam Abu Ishaq Syiradi menulis kitab Luma dan menulis syarah terhadap Luma. Syarah 2 jilid. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan itu bukan syarah kitab usul fikih yang lain. Jadi setiap makna mustalah itu harus sesuai dengan yang diistilahkan secara logawi. Paham? Fala budda min tafhimihi. Wa in lam yakun hadza mafhuman. Maka kalau ini tidak jelas maka mesti untuk memahamkannya makna tawallud itu. Wa idza lam yakun hadza mafhuman fa qaulukum innahu musyahadun hamakah. Maka apabila tidaklah perkara ini apabila tidak adalah ini perkara yang dipahami, maka perkataan kalian bahwa sungguhnya lahir suatu hawadis daripada yang lain, itu perkara yang bisa disaksikan, itu adalah suatu kebodohan. Mu'tazilah mengatakan lahirnya sebahagian harakah adalah dari sebagian harakah yang lain. Sebagian hawadis itu lahir daripada sebagian hawadis yang, dan ini adalah suatu yang musyahadah, bisa disaksikan. Kata Ghazali, kalau ini aja nggak bisa dipahami, bagaimana ini bisa disaksikan? Mengatakan ini perkara yang bisa disaksikan adalah suatu yang bodoh karena nggak bisa dipahami. Perkara yang nggak ada bagaimana bisa disaksi? Dengan makna tawallud yang tadi. Yani yakhrujul jismu min jawfil jismi.
Maka kalian harus memahamkan apa makna tawallud. Kenapa hamakah? Kenapa bodoh ini? Pernyataan Mu'tazilah itu suatu perkara yang bodoh. Itu kaunu hadisan ma'hu musyahidun la ghairah. Fa amma kaunuhu mutawallidan minhu fa ghairu musyahid. Ini sangat penting. Kenapa? Karena keadaannya geraknya cincin itu ada dari tidak ada kemudian ada bersamaan geraknya tangan. Itu disaksikan, tidak selain itu. Jadi saat kita menggerakkan tangan, tergerak cincin. Yang disaksikan apa? Bahwa gerak cincin itu bersamaan dengan gerak tangan. Itu yang bisa disaksikan. Lebih dari itu nggak ada. Tapi lahir gerak cincin itu dari gerak, itu kan nggak ada. Yang disaksikan apa? Geraknya cincin bersamaan dengan gerak tangan. La ghair. Amma kaunuhu, adapun keadaannya gerak cincin itu lahir daripada gerak tangan, fa ghairu musyahid. Ini perkara yang tidak disaksikan. Persis seperti persoalan yang di belakang. Manusia itu ada kudrah, ada, kita sepakat manusia ada kudrah. Ini daruri. Tapi kudrah manusia itu yang taksir. Nah, ini tidak daruri. Kenapa? Ada dalil akli yang qat'i yang mengatakan Tuhan itu menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Wa qaulukum, inilah saya lihat didikan akidah di umat itu kan banyak. Ujun Allah sudah menurunkan hujan, sudah Allah beri rezeki. Iya kan? Jadi apapun perkara yang ada di alam ini dikembalikan kepada Allah. Sebagian orang ini nggak masuk akal, kok kembali kepada Allah. Saya dulu juga pernah bertanya-tanya, misalnya kayak kejadian gelantu, petir, redo, itu karena hal-hal yang gaib lah, dikaitkan dengan hal-hal yang gaib. Tapi wabil khusus Allah. Ini kenapa? Karena Allah sudah ini, karena Allah begini. Itu sebenarnya ainut tauhid, itulah tauhid. Tidak diingkari oleh orang-orang ini bahwa itu ada sebab musababnya. Tapi asal muasalnya itu adalah berangkat dari Allah. Maka para ulama menganjurkan untuk mendidik anak, kamu pengen apa? Permen, minta pada Allah. Coba katakan, minta, ya Allah berikan aku permen, baru kasih. Ini Allah yang kasih. Kan gak masuk akal, kan saya yang kasih. Iya, tapi kekuatan yang saya miliki dan semua akses yang saya lakukan, itu bukan ciptaan dari saya, tapi dari Allah. Itu ainut tauhid. Cuma masalahnya saat ada orang yang jabariyah yang tidak faham sebab musabab. Jadi orang menguraikan persoalan ini bahwa mazhab Asy'ari itu mengingkari perkara yang daruri, yang aksiomatik. Kan jelas, manusia yang kasih, manusia yang melahirkan, manusia kalau minum dia, kalau dia haus kan, kalau dia lapar dia makan. Itu kan kejadian yang ada pada diri manusia. Bagaimana ini kembali kepada Allah? Kembali pada Allah. Paham? Ini adalah ainut tauhid. Kalau dipisahkan, jadi Asy'ariyah itu sangat logis. Pertimbangan dalam ilmu kalam itu selain memakai dalil-dalil syar'i juga memakai dalil, ada keseimbangan antara dalil akal dengan dalil syar'i. Maka saat orang mengatakan Asy'ari itu tidak masuk akal, ini salah paham. Lihat konsep Asy'ari tadi. Manusia memiliki kemampuan? Ada. Ini nggak cukup, kita nggak cukup. Tapi ada argumen yang lain ya, mengatur apa? Semua yang ada di alam ini Allah ciptakan. Ini bagaimana ini manusia ada kemampuan? Nah, kita lihat dulu ini kemampuan apa yang dimiliki oleh manusia. Paham? Ada keseimbang, ada keseimbangan. Jadi dalam menentukan satu nggak cukup dengan satu dalil akli. Ada pertimbangan-pertimbangan dalil akli yang lain. Orang belajar akidah langsung persoalan surga neraka. Bisa jadi dia nggak terima. Nanti di akhirat akan begini, ada kendaraan yang sangat cepat, 1 detik kita bisa sampai dari ujung dunia ke ujung dunia yang lain, misalnya. Ini nggak masuk akal. Tapi kalau kita sudah paham kudrah Allah, iradahnya Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi, maka kita dengan mudah akan menerima ini. Maka dengan mudah kita terima ini. Paham? Jadi saya ulangi lagi, yang disaksikan hanya sekedar bersamaan. Seperti tisu
begitu dia tersentuh dengan api dia terbakar. Apakah api itu yang membakar? Ini nggak daruri. Yang daruri apa? Tisu saat bersentuh dengan api terbakar, itu kan yang daruri, yang disaksikan. Adapun api itu, ini perlu tinjauan-tinjauan yang lain. Paham? Ke depan akan dibahas. Wa qaulukum innahu law kana bi khalqillahi ta'ala laqadara an yakhluqa harakatal yad dunal khatim wa harakatal yad dunal ma wa hadha hausun yudahi qaulal qail lam yakunil iradatu mutawallidan minal ilmi laqadara ay yakhluqal iradata dunal ilmi aw ilma dunal hayati. Perkataan kalian dalil akli yang lalu, innahu bahwasanya kalau adalah geraknya cincin, geraknya air dengan ciptaan Allah, sungguh mampu dianya Allah di atas bawah mencipta ianya Allah akan gerak tangan tanpa gerak cincin dan gerak tangan tanpa geraknya air. Wahada ini adalah suatu kegilaan yang serupa, yang hampir sama seperti perkataan orang berkata, kalau bukanlah iradah itu lahir daripada ilmu, sungguh mampu dianya Allah, mampu apa? Di atas bawah mencipta yang Allah akan iradah tanpa ilmu dan menciptakan ilmu tanpa haya. Jadi, argumen Mu'tazilah yang mereka katakan ini dalil akli, kalau geraknya cincin itu adalah hasil daripada Allah, dari penciptaannya Allah, maka boleh dong Allah menciptakan gerak tangan tanpa menggerakkan cincin. Ini perkara yang mustahil. Nah, kata Ghazali apa? Hadha haus. Ini suatu logikanya orang gila lah. Seperti orang yang berkata apa? Kalau Allah mampu menciptakan iradah tanpa ilmu, kalau iradah itu tanpa ilmu, maka sungguh Allah mampu menciptakan iradah tanpa ilmu dan ilmu tanpa haya. Maksudnya, orang itu kapan suatu makhluk memiliki ilmu? Kalau dia hidup. Kalau dia mati nggak ada ilmu, maka benda-benda mati tidak dikatakan alim au jahil. Kapan seorang bisa berkehendak? Kapan seorang itu bisa berencana? Kalau ada pengetahuan, itu tartib syarti. Iradah perlu ilmu perlu Nah, ini persis seperti perkataan tadi, persis seperti orang yang mengatakan iradah. Andai iradah itu bukan lahir daripada ilmu, maka Allah boleh menciptakan ilmu tanpa iradah, dan Allah menciptakan ilmu Allah boleh menciptakan iradah tanpa ilmu, dan Allah boleh menciptakan ilmu tanpa haya. Ini perkara yang mustahil. Boleh nggak suatu makhluk memiliki ilmu tapi tidak ada kehidupan, tidak ada hidup? Orang memiliki iradah tapi tidak ada ilmu. Nah, begitu juga. Ini mau dibandingkan perkataan kebodohan yang di belakang dengan perkataan yang ini. Dan saya akan menyampaikan, ini dua perkara yang berbeda. Ada perkara yang syarti, ada yang iktirani. Dalil iktirani. Walakin naqulu al-muhalu ghairu maqdurin wa wujudul masyruti duna syarti ghairu ma'qulin. Namun kami berpendapat, mustahil itu tidak ta'alluq qudrah, tidak makdur, tidak mampu. Jadi kalau diartikan tidak mampu seolah-olah kemampuannya itu terbatas, enggak. Perkara yang emang tidak ada. Ya kan? Kalau bisa diadakan berarti bukan mustahil. Wa wujud, dan wujudnya masyrut tanpa syarat itu tidak masuk akal. Ini syarat-syarat akliyah ya. Bukan syarat syariah, karena syarat syariah boleh enggak kita sholat tanpa wudu? Boleh saja kalau Allah enggak perintahkan. Ya kan? Ini syarat akliyah. Syarat berilmu secara akal harus hidup. Wujudnya masyrut apa? Ilmu. Tanpanya syarat haya, itu perkara yang mustahil. Ghairu ma'qul, tidak masuk akal. Wal iradatu syartuhal ilmu wal ilmu syartuhal haya. Iradah syaratnya itu adalah ilmu, dan ilmu syaratnya adalah haya. Jelas ya? Ini syarat. Syarat dengan masyrut itu harus ada. Enggak boleh ada masyrut tanpa ada syarat. Fakadzalika syartu syaglil jauhari li hayyizin faragu dzalikal hayyizi. Dan begitu juga syarat kosongnya berbimbang, jangan berbimbang ya Pak. Mengisi ruang kosongnya johar
Begitu juga syarat aktivitasnya jauhar, ya. Baginya suatu ruang itu kosongnya sedemikian ruang. Oke. Kenapa meja bisa saya taruh di sini? Karena ada ruang kosong di sini. Kapan meja ini bisa mengisi ruang kosong ini? Mengisi di tempat ini karena syaratnya apa? Harus kosong. Harus kok. Karena kalau nggak kosong, bertemu dua benda nggak boleh. Kalau misalnya ada meja yang lain sebelum ada meja ini, boleh nggak meja ini letak pada meja itu? Ya pasti di atas, di samping. Paham? Jadi syarat itu syarat. Syarat suatu benda mengisi suatu ruang, syaratnya ruang itu harus kosong. Karena kalau nggak kosong, misalnya kita isi bensin kita penuh, boleh nggak kita isi bensin lagi? Keluar kan? Paham ya? Syarat suatu benda itu mengisi suatu ruang, ruang itu harus kosong. Fa idza harakallahu ta'ala al-yad fala budda wa ayyashgula hayzan fi jiwaril hayzil ladzi kanat fihi. Apabila Allah gerakkan tangan, Allah Maha Suci gerakkan tangan, maka mesti bahwa mengkosongkan dianya Allah, membimbangkan, yakni menyibukkan ataupun mengaktifkan dianya Allah akan ruang pada jiwar samping ruang yang ada dianya tangan itu padanya ruang, fihi padanya ruang. Sekali lagi, apabila Allah menggerakkan tangan, Maha Sucinya Allah menggerakkan tangan, maka mesti dan bahwa mengaktifkan dianya Allah akan ruang yang lain. Di mana ruang yang lain itu? Pada posisi, pada jiwar samping ruang mana? Ruang sesuatu yang adalah tangan itu di ruang itu. Nah, ini tangan kan? Allah berkehendak tangan ini gerak. Maka syaratnya apa? Yang di samping ini, ya, ruang ini kan ada ruang juga kan? Harus kosong juga. Oke? Allah mengaktifkan ini pada ruang yang ruang ini adalah fi jiwar, ini di samping ataupun di pinggir ruang yang sebelumnya itu dia berada di situ. Paham? Fama lam yafruqhu kaifa yashghuluhu bihi. Maka sesuatu yang tidak dikosong ianya Allah akannya sesuatu, bagaimana mengaktifkan dianya Allah akannya sesuatu, akannya benda dengannya sesuatu. Maka perkara yang tidak dikosongkan, kalau perkara benda ini nggak kosong, ruang ini tidak kosong, bagaimana benda ini bisa beraktivitas pada ruang itu? Tidak bisa kan? Seperti kayak tadi, bensin kayak tadi. Seperti air yang sudah full, ditaruh air lagi, nggak bisa. Syaratnya kalau kita taruh air lagi, kosongkan ini. Paham? Ini syarat jadi. Ini cerita syarat dengan masyrut. Maka persoalan yang tadi kan gerak tangan menghasilkan gerak air. Fa faraghuhu syartu ishtighalihi bil yad. Maka kosongnya ruang itu syarat aktifnya sesuatu dengan yad. Ishtighalnya sesuatu dengan yad. Kenapa? Kenapa syarat ini syarat dengan masyrut? Karena kalau gerak dianya tangan, walam yufrik dan tidak mengkosongkan dianya Allah akan ruang daripadanya air, dengan sebab tidak adanya air ataupun geraknya air, niscaya bertemulah dua benda pada satu ruang. Wahwa dan inilah perkara yang mustahil. Gerak tangan di air. Nah, kita celupkan tangan kita, jari kita di air. Bisa nggak kita gerak? Gerak tangan kita, air itu juga ikut bergerak. Kenapa? Karena ada, nah ini. Dia harus, oke, ini tangan mau saya pindahkan ke sini. Gerak, air akan bergerak nggak? Kenapa? Karena harus kosong. Karena jari ini mau berpindah ke posisi yang lain. Syaratnya apa? Kosong. Sedangkan tadi diisi oleh air. Caranya apa? Air itu nggak ada ataupun air itu
bergerak yang lain. Paham? Maka itu geraknya air, geraknya tangan mengakibatkan geraknya karena itu syarat dengan masyurut. Karena jari itu butuh ruang. Nah, saat saya masukkan di air, ini jari yang berada air ini kan kosong kan? Nggak ada air kan? Di tangan, di jari ini nggak ada air, di sampingnya nggak ada air. Saya mau gerakkan, nah di samping ini harus kosong. Syaratnya harus Jadi bagaimana? Air itu bergerak ke arah yang lain. Karena kalau tidak begitu maka akan bertemu dua jisim pada tempat yang satu. Paham? Alhamdulillah. Dan ini adalah mustahil. Maka adalah kosong salah satu keduanya itu menjadi syarat bagi yang lain. Kosong salah satu ruang adalah syarat untuk diisi oleh yang lain. Fatalazama, maka saling lazim keduanya. Apa? Saling lazim apa? Satu diisi, satu lagi harus mengosongkan daripada tempat itu. Fadanna, maka diduga oleh orang, fadunna boleh juga, maka fadanna diduga oleh seorang bahwa sungguh suatu keduanya itu lahir daripada yang lain dan ini adalah sah. Nah, karena tadi syarat dengan masyurut, begitu tangan, ini lihat ini luar biasa kan secara dalil aklinya. Sebelum masuk ke persoalan tangan dimasukkan ke air, bahwa suatu benda kalau mengisi di tempat yang lain maka tempat itu harus kosong dari benda yang lain. Ini daruri ini kan, daruri. Oke, sekarang lihat ke contoh yang Mu'tazilah bawakan tentang gerak tangan menghasilkan geraknya air. Ini dugaan yang salah. Geraknya air itu karena geraknya tangan. Salah enggak? Kenapa? Kenapa ada gerak tangan menggerakkan air? Karena tangan itu saat dimasukkan butuh ruang kosong. Nah, ada ruang kosong. Begitu dia mau dipindahkan, mau gerak, ini gerak itu kan berada di tempat yang lain. Harus kosong. Dengan cara apa? Air itu enggak ada, teman air itu gerak. Hanya itu kan? Lihat logika yang dibawakan. Tadi kalau kita melihat sebelum bantahan ini, iya juga ya. Gerak tangan, air itu juga gerak. Kan itu pikiran logika sederhana. Kalau disampaikan ke khalayak umum akan masuk, tapi tidak secara filosofi. Tidak secara hakikatnya. Apa hakikatnya saat gerak tangan air itu gerak? Harus gerak emang karena syaratnya begitu. Karena kalau nggak gerak akan bertemu dua benda pada satu tempat. Nah, orang ini menduga geraknya air karena gerak tangan. Salah. Ini kita harus belajar dari argumen-argumen yang dibangun oleh pembesar-pembesar Asy'ariyah. Paham kan? Kita dalam keseharian dengan sederhana memahami sesuatu ya dengan pikiran sederhana. Tidak detail, tidak melihat dari sisi ini, melihat dari sisi ini, dilihat dari sisi yang lain. Maka andai manusia memahami bahwa ilmu itu adalah tidak mudah, maka tidak berani orang berbicara. Saya ingin mengkritik seseorang ulama. Saya harus mengenal dulu di mana kesalahannya. Boleh nggak karena ada orang yang mengatakan dia salah? Mungkin karena ada persoalan, ada permusuhan. Terus kalau dia yang katakan salah, kenapa dia yang salah? Kenapa nggak ini aja yang salah? Untuk taklid pun harus ilmu kan? Untuk bertaklid pun harus ada ilmu. Kenapa kita memilih ini ketimbang ini? Misalnya Syekh Ali Jum'ah mengkritik Ibnu Taimiyah. Kenapa saya percaya Syekh Ali Jum'ah daripada Ibnu Taimiyah? Apa argumennya? Karena Syekh Ali Jum'ah. Kenapa emang Syekh Ali Jum'ah itu? Kenapa emang Syekh Ali Jum'ah itu? Karena dia ulama besar diakui. Ini juga diakui. Maka perlu ada mizan. Apa mizan kita? Oh, maka ujung-ujungnya nggak boleh karena orang-orang. Ini kalau bagi talib. Tapi adapun bagi orang awam, sami'na wa ta'na. Ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Asy'ariyah mutakaddimin, ahwal itu tidak ada. Sifat Allah kudrah, iradah, ilmu dan haya. Tidak ada qadir, murid, hayun, sami itu nggak ada. Datang Qadhi Abi Bakar Al-Baghilani, beliau mengatakan ada sifat, ya ada ahwal. Ulama Asy'ariyah yang pertama sekali yang mengutarakan adanya ahwal adalah Qadhi Abi Bakar Al-Baghilani. Sebelumnya itu Mu'tazilah berpendapat begitu. Jadi ulama di masa Al-Ghazali itu mengkafirkan Al-Ghazali karena berbeda dengan Imam Asy'ari. Jadi murid-muridnya itu saling berdiskusi di luar
karena gurunya sudah direndahkan, bahkan dikafirkan. Beliau tanya sama murid, coba tanyakan sama mereka. Kalau saya berbeda dengan Imam Asy'ari, kenapa saya yang salah? Kenapa nggak Imam Asy'ari yang salah? Oh, karena duluan Imam Asy'ari, duluan Mu'tazilah dengan Imam Asy'ari. Kenapa nggak Mu'tazilah lebih benar? Karena Mu'tazilah lebih duluan daripada, ataupun lebih alim. Dari mana kamu tahu saya itu lebih alim dari saya? Oke. Qadhi Abi Bakar ini berbeda dengan Imam Asy'ari. Apakah kafir juga? Apakah dia salah juga karena berbeda dengan Imam Asy'ari? Ini kenapa muka dimah ini dibangun? Untuk membuka pikiran orang. Orang taklid itu adalah orang buta. Orang buta itu mestinya diam dan harus didiamkan, bukan berbicara. Karena dia saja nggak bisa berjalan, dia nggak tahu kemana arah, maka harus perlu diarahkan. Bukan malah memberi arah kepada orang, arahnya ke sana. Kalau kita memahami hakikat ilmu perdebatan, kita nggak berani banyak berbicara. Kalau perkara itu di luar kemampuan, di luar pengetahuan. Ini semua perkara kita komentari. Ya kan? Oke. Fa amma lazimatul lati laysat syaratan fa indana yajuzu an tanfaqqa anil iktirani bima huwa lazimun lahu bal luzumuhu bi hukmi tardil adat ka ihtirakil qutni inda mujawaratin nar wa husulil burudah fil yad inda mamassatil thalji. Adapun lazim-lazim yang lazim itu bukanlah syarat. Maka menurut kami Asy'ariyah, di sisi kami Asy'ariyah, bolehlah bahwa terpisah dianya lazim itu daripada yang menyertai dengan perkara-perkara yang dianya perkara itu adalah lazim baginya sesuatu. Bahkan lazimnya sesuatu itu dengan hukum tardil adat, keberlangsungannya adat, kontinunya adat, seperti terbakarnya kapas saat mujawarah, saat bersampingan dengan api, ya kan? Kapas cukup di samping api aja dia sudah terbakar. Dan hasilnya dingin pada tangan saat bersentuh dengan salju. Jadi ada lazim ya. Lazim syarat dengan masyrut itu mesti ada salah satu, mesti ada duanya. Ya kan? Syarat adanya arat. Apa? Bagaimana syarat adanya arat? Harus adanya jauhar. Itu lazim yang nggak bisa dipisahkan. Emang logisnya begitu. Adapun lazim yang lazim bukan syarat, maka dia boleh terpisah dengan apa yang disertai. Api boleh terpisah daripada membakar, dingin boleh terpisah daripada salju, kenyang boleh terpisah daripada makan. Dia lazim memang dalam keseharian. Jadi Allah itu harus kita ketahui, di alam ini Allah mengatur suatu undang-undang ataupun susunan struktur yang selalu berjalannya begitu. Ada struktur yang berjalan. Sunnatullah la tabdila fiha. Sunnah Allah yang sudah Allah aturkan dan tidak bisa diganti. Ini yang kita bahas tentang akidah. Kemampuan Allah bisa nggak mengubah ini? Boleh. Adapun realita Allah memberlakukan begitu. Tapi tidak ada kewajiban perkara itu harus selalu begitu. Jadi dua perkara yang berbeda ya. Melihat ke waki, dia emang selalunya begitu. Api membakar, makan itu kenyang. Ya kan, tersentuh dengan air itu basah. Itu kejadian. Adapun kalau melihat kekuasaan Allah, ini boleh nggak Allah berubah? Boleh. Andai kejadian, maka kita nggak mengatakan ini perkara yang mustahil. Sebagaimana saat diutusnya para nabi. Dan kharqul adat yang biasanya itu sudah berjalan kemudian berbeda. Nggak bisa kita ingkari karena itu adalah perkara yang ta'alluq qudrah Allah, bukan perkara yang lazim. Jadi ada dua yang berbeda. Nah, lazim yang tidak ada, yang bukan syarat dengan masyrut, dia boleh terpisah dengan apa yang menyertai dengannya. Bahkan lazimnya, makna lazim apa? Selalu dia bersamaan. Makna lazim apa? Adamul infikak kan? Bagaimana tadi dikatakan tidak infikak? Tadi dikatakan infikak, sekarang sudah dikatakan luzum, yang makna luzum itu tidak boleh infikak. Makna luzum di sini selalu kebersamaan. Itu dengan hukum adat. Mana hukum adat bukan adat kayak di kampung. Ada yang sudah berlaku, bukan. Alam ini, hukum alam ini sudah berlaku sedemikian rupa. Sudah semikian berlakunya. Kapan ada ini, maka ada ini. Kapan ada ini, maka ada ini. Paham?
Itu yang membuatnya siapa? Kalau Allah yang membuat, boleh nggak Allah mengubahnya, membaliknya? Kalau nggak boleh berarti Allah lemah dong. Sedangkan Allah Qadir. Nah, karena alasan itulah kita mengatakan Allah bisa mengubah. Allah bisa menciptakan dunia yang lain yang lebih indah daripada ini. Paham? Walaupun realitanya begini. Jadi melihat dari sisi keimanan dan melihat sisi realita. Kita tujuannya apa? Untuk kita melihat realita itu dengan pandangan keimanan. Paham? Jangan sampai karena kita melihat ini boleh saja api membakar kita ragukan. Ini bukan api membakar, bukan gitu juga. Ulama Asy'ariyah mengatakan api itu membakar. Saat kena api langsung terbakar. Ini karena saya yakin api itu tidak bisa membakar. Karena Allah lah membakar. Karena Allah bukan gitu juga. Adatnya begitu. Paham ya? Dua yang berbeda ini sering orang salah pahami dalam memahami konsep Asy'ariyah. Seperti terbakarnya kapas saat bersampingan dengan api dan hasilnya dingin pada tangan saat bersentuhnya salju. Fa inna kulla dzalika mustamirun bi jiryani sunnatillahi ta'ala. Ini penting. Maka bahwa sungguh semua sedemikian itu berkelanjutan dengan berlakunya sunnah Allah. Allah saat membuat dunia ini, Allah membuat sunnatullah. Membuat struktur. Kita membuat HP. Orang programmer membuat HP. Dia buat HP Samsung ataupun iPhone. Ada programmer ya enggak? Kalau kita tekan ini keluarnya ini. Kalau tekan yang hitam keluarnya kamera. Kalau tekan ini keluarnya ini. Itu sudah diatur. Kalau kita buka HP selalu begitu enggak? Iya kan? Kalau kita buka HP, ya selalu begitu berlakunya. Pertanyaannya, boleh enggak orang yang buat HP mengubah? Hah? Boleh saja kan? Boleh kan? Boleh. Itu dilihat dari sisi kemampuan orang yang buat HP. Karena dia yang membuat program itu. Kalau kita masuk ke dalam program itu, ya selalu dalam program begitu. Ini dua hal yang berbeda. Paham ya? Ini adalah sunnatullah. Wa illa, lihat. Kalau kita tidak melihat keberlangsungan karena sunnatullah, fal qudratu min haitsu, ingat kata kunci, min haitsu dzatuha ghairu qasiratin ala khalqil burudati fil salji wal mamasi sati fi yadin ma'a khalqil hararati fil yad badalan anil burudah. Maka kemampuan min haitsu, dari sisi diri kemampuan itu tidak terbatas daripada menciptakan dingin pada salju dan tersentuh pada tangan beserta menciptakan pada tangan karena ganti daripada dingin. Kalau kita melihat kudrah, melihat kemampuan Allah, maka tidak terbatas kemampuan Allah ini. Mana tidak terbatas? Mencakupi juga. Menciptakannya salju. Saat kita bersentuhan dengan salju, yang biasanya dingin, bisa apa? Panas. Kalau kita lihat, kudrah. Ingat, min haitsu dzatuha. Tapi kalau kita lihat, bijir yani sunnatillah, salju itu dinginan kebalikannya. Maka di akhirat itu akhirat adalah suatu alam yang di sana itu mukhalafah lil ada. Kita nggak akan tua lagi. Kalau kita makan, katanya nggak berak lagi kan? Bisa hal yang dilarang di dunia semua bisa kita lakukan di sana. Hal yang kita cita-citakan, ingat, manusia saat diciptakan oleh Allah, semua manusia itu pasti menginginkan apa yang ada di surga. Tapi bukan menginginkan di surga, menginginkan itu di dunia. Akhirnya manusia itu mengejar hal yang dia inginkan itu, padahal yang dia inginkan itu ada di surga. Lihat begini. Orang tujuan pengen banyak duit untuk apa sih? Untuk apa? Untuk apa nikmat? Misalnya kan, ini untuk cowok. Untuk cowok, tingkat tinggi daripada cowok. Dia banyak duit dengan apa? Bisa memperbudak orang. Maksudnya banyak khadim. Punya mobil mewah, punya jet pribadi yang kalau kita ke luar negeri cuma hitungan menit misalnya, hitungan jam. Punya istri yang banyak, bukan 4, tanpa ada batas. Maaf ya, ini misalnya. Kalau kita periksa, jangan coba pinggirkan dulu larangan-larangan. Ini min haitsu manusia. Kalau lihat ke keinginan manusia. Kalau marah ke seorang, kalau bisa kita bunuh langsung. Ya kan?
ingin foya-foya, ingin, ya kan, itu yang sebenarnya apa? Ingin memuaskan nafsu, itu poinnya. Wasilahnya apa? Dengan harta. Sebenarnya ini Allah kabulkan di surga. Maka teknologi yang sedang dibangun oleh manusia, Allah ingin menuju kenikmatan yang ada di surga, tapi mereka nggak akan sampai. Lihat perjalanan kereta, dari kereta api, kemudian ada pesawat terbang, kemudian ada pesawat terbang yang lebih canggih, kemudian ada jet. Perjalanannya paling cepat kalau dulu sehari, kemudian sekarang 10 jam, kemudian berapa jam, kemudian sejam, bisa nggak sedetik? Tujuan teknologi apa? Membuat perjalanan secepat mungkin, sesingkat mungkin, dan itu nggak akan sampai. Dan itu Allah berikan di surga. Coba bayangkan sekarang. Tanpa agama, tanpa apapun, kita ditawarkan duit 300 T. Ya kan? Paham kan 300 T? Kita bisa kita beli Pulau Sabang misalnya. Bisa buat Ronaldo dan Messi harus khidmah. Karena kan kita gaji kan? Dan ke luar negeri mau nikah sama siapapun. Paham? Dan itu ditawarkan bagi suatu orang. Yang lain bisa dapat nggak gitu? Enggak kan? Misalnya tunggu sidik yang dapat, kita nggak dapat yang lain. Yang foya-foya. Nah, kita padahal memiliki kemampuan yang sama. Keindahan yang bisa kita miliki lebih dari itu. Tapi semuanya di surga. Paham? Jadi nikmat surga itu bukan nikmat hawa-hawa mendong. Itu emang naluri fitrah manusia menginginkan itu di dunia. Kata Allah, sebentar, sabar dulu. Kok lama sekali hidupnya? Oke, hidup di dunia 70 tahun misalnya. Kita umur sekarang rata-rata 25 ke atas. Taruhlah 25. Coba lihat kehidupan ke belakang. 25 itu lama apa singkat? Singkat, begitulah. Begitu kita masuk ke dunia akhirat, seolah hidup ini sebentar aja. Itulah yang dirasakan oleh manusia. Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani mungkinkah aku kembali ke dunia untuk melakukan amal-amal yang baik. Karena kalau kita lihat sebentar. Nah, masalahnya apa? Manusia tidak mau sabar. Jadi mendahulukan nikmat yang ajilah daripada ajilah. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, nah, ini konsep akidah ini Allah membawakan kita untuk melihat alam ini ke Allah selalu. Apa yang terjadi dengan sudut pandang keimanan. Maka beda seorang sufi dengan mutakallimin disampaikan oleh Imam Sanusi dalam Syarah Kubra. Bedanya adalah antara kekal dengan tidak kekal. Mutakallimin dia melihat konsep alam ini dengan ketuhanan saat dia membaca. Semua yang ada di alam ini adalah kudrah Allah, ta'aluk kudrah Allah, semua ini kudrah Allah. Para sufi tiap hari, tiap detik. Nah, kalau dawam sifat begini, maka akan hasil ma'rifah-ma'rifah kondisi-kondisi yang luar biasa. Yang dihasilkan bagi para sufi. Mutakallim kenapa ngasih? Karena sebentar aja. Andai dia dawam, maka sama mutakallim dengan sufi. Maka, kata Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, man kana nadruhu fi waqtil ni'mah ila mun'im, la ilan ni'mah. Kana nadaruhu fi waqtil bala ilal muqtali la ilal bala. Ya, kaji ceramah kamu. Siapa saja yang pandangannya saat diberikan nikmat kepada sosok yang memberi nikmat, bukan kepada nikmat, maka saat dia diuji, maka dia akan melihat kepada sosok yang menguji, bukan kepada ujian itu. Kalau kita diberi nikmat, kita melihat ke nikmat itu. Enggak. Saat kita diberi nikmat, kita melihat kepada sosok yang memberi nikmat, Allah. Maka saat kita diuji, kita akan melihat sosok yang. Kalau kebalikan, kalau kita saat diberikan nikmat melihat kepada nikmat, bukan kepada yang memberi nikmat, maka saat kita diberi bala, kita akan melihat kepada yang memberi bala, bukan kepada yang memberi bala. Ini adalah suatu kerugian yang besar. Kenapa? Kalau kita melihat nikmat tanpa melihat kepada yang memberi nikmat, kita akan takut nikmat ini hilang. Takut terhadap nikmat itu hilang, itu adalah suatu kesengsaraan. Misalnya kita cinta, ingin memiliki seorang kekasih. Ya kan? Kita takut direbut oleh orang. Itu ada ketenangan nggak? Ada kesenangan nggak? Nggak ada kesenangan. Kalau hilang, lebih bermasalah lagi. Maka kalau Allah berkata kepada umat Nabi Musa apa? Uzkuru ni'mati.
ingat wahai kalian akan nikmat-nikmatku. Tapi saat Allah berkata kepada umat Nabi Muhammad, udhkuruni azkuru, ingatkan aku, maka aku akan. Lihat, pada umat Nabi Musa apa? Udhkuru ni'mati. Sedangkan umat Nabi Muhammad, udhkuru azkuruni azkurukum. Ini sudah menerima jadwal insyaallah. Karena saya buka kan KNI di itu, ditanya Tunggu Zulfa tinggal di mana? Saya tinggal di Luwote. Sudah ada jadwal khutbah Idul Adha enggak? Belum. Emang antum belum kah? Halung tembi kah? Baik, berarti Idul Adha ini jadwalnya di Kampung Musa katanya. Sebelum Loknga. Saya pertimbangkan lagi, saya bilang kah? Oke. Ini kita mau jadwal lah. Itu satu. Kah? Oke ya? Paham ya? Faidan ma yarahul khasmu mutawallidan kismani ahaduhuma syartun fala yutasawwaru fihi al-iktiran illa iktiran. Maka saat itu perkara yang dilihat, perkara yang berpandangan, yang dinilai akannya sesuatu oleh lawan akan mutawallid itu dua pembagian. Maksudnya perkara yang dianggap mutawallid oleh lawan kita ini Mu'tazilah ada dua model. Pertama syarat. Maka yang pertama ini maka tidak mungkin padanya syarat kecuali iktiran, selalu menyertai. Perkara-perkara yang diduga oleh Mu'tazilah itu adalah mutawallid ada dua perkara. Pertama syarat dengan masyhur. Ini harus selalu Watsani laisa bisyartin fa yutasawwaru fihi al-iftiraq idza khurikatil adat. Yang kedua bukanlah syarat, maka mungkin padanya perkara yang bukan syarat oleh iftirak terpisah apabila dirobek akan adat. Ini ya kan? Di luar kebiasaan adat ya kan, seperti api tidak membakar tapi malah mendinginkan. Paham ya? Ini perkara yang bukan syah. Ini luar biasa detail Imam Al-Ghazali. Fa in qila lam tadullu ala butlani tawalludi walakin ankartum fahmahu wa huwa mafhumun fa inna la nuridu minhu tarashuhal harakati minal harakati bi khurujiha min jawfiha wala tawalluda burudatin min burudi thalji bi khurujil burudati min thalji wa intiqaliha aw bi khurujiha min dhatil burudah. Maka jika ada yang mengatakan, ini ala lisan ya, Mu'tazilah melanjutkan misalnya, lantas dulu kalian tidak memberi bukti di atas batalnya tawallud. Hanya saja, namun kalian mengingkari akan memahaminya tawallud. Apa yang kalian uraikan itu belum ada pengingkaran, tidak ada bukti untuk mengingkari makna tawallud. Yang ada kalian nggak paham terhadap makna tawallud. Wahwa padahal dianya tawallud itu bisa dipaham. Kalian cuma nggak paham, nggak ada dalil untuk membatalkan. Sedangkan tawallud itu bisa dipahami. Fa'inna, maka bahwa sungguh kami itu tidaklah kami maksud dengan tawallud itu berkucucuran ataupun keluarnya satu gerak daripada gerak dengan cara apa? Dengan keluarnya gerak daripada rongganya gerak. Dan bukan keluarnya dingin daripada dinginnya salju dengan cara keluarnya dingin daripada salju ataupun berpindahnya dingin ataupun keluarnya dingin daripada dirinya salju. Enggak, keluarnya dingin daripada dirinya dingin yang ada pada salju. Jadi bukan seperti prosesnya jisim, keluarnya jisim daripada jisim yang lain. Bukan itu yang dimaksudkan. Paham? Bukan keluarnya gerak daripada rongga yang gerak yang lain. Bukan keluar dingin yang ada pada salju pada dingin yang ada pada salju itu. Bukan begitu maksud daripada tawallud. Bal na'ni bihi wujuda maujudin akiba maujudin wa kaunahu maujudan au hadisan bihi. Bahkan yang kami maksud dengan tawallud apa? Ini pengertian daripada tawallud ala lisan. Ini lihat, Ghazali tidak memaksa makna tawallud berdasarkan kita. Apa yang dipahami apa yang dijelaskan oleh itu? Maka itulah menjadi tolak ukur pengertiannya, bukan pengertian ataupun definisi menurut kita. Bahkan yang kami maksud dengannya tawallud itu adanya wujudnya suatu yang maujud setelah maujud yang lain. Nakirah ya kan? Nakirah ghairu. Dan keadaannya yang maujud itu maujud dan hadisan dengan apa hadis? Dengannya maujud yang lain. Jadi maknanya apa? Makna tawallud apa? Suatu yang maujud. Maujudnya itu kapan? Setelah maujud ini. Dan dia hadis ini dengan apa? Dengan maujudnya ini. Faham?
Fal hadis nusammihi mutawallidan. Maka yang hadis yang muncul itu kami namakan akannya hadis mutawallid yang lahir. Walladzi bil hudus nusammihi muwallid. Dan sesuatu sebab ya, efek, sebab. Sesuatu yang dengan sesuatu itu ada, kami namakan akannya sesuatu itu muwallid yang melahirkan. Paham? Gerak tangan itu muwallid, gerak cincin mutawallid. Mutawallid itu perkara yang ada, dari tidak ada kemudian ada. Dengan apa dia ada? Dengan gerak cincin. Alladzi bihi hudus. Namanya apa? Muwallid. Wa hadhihi nisbatu mafhumatun. Dan ini nisbah, ini hubungan antara muwallid dengan mutawallid, mafhum, dapat dipahami. Faman ladzi yadullu ala, apa bukti yang menunjuki di atas batalnya ini nisbah, ini pemahaman. Bukan itu yang dimaksudkan. Qulna idza fassartum bidzalika dalla ala butlanihi ma dalla ala butlani kaunil qudratil hadisati mujidatan. Kami jawab, apabila kalian menafsirkan tawallud dengan sedemikian, niscaya menunjuki di atas batalnya tawallud oleh sesuatu yang menunjuki di atas batalnya keadaan kudrah hadisah itu mengadakan. Kalau pengertian tawallud sebagaimana yang baru kalian ungkapkan, maka dalil batal fatalnya tawallud adalah dalil yang menunjuki bahwa kudrah hadisah itu ada taksir. Apa dalilnya? Dalil kudrah hadisah. Kudrah hadisah itu tidak bisa menciptakan, tidak bisa itulah dalil yang bisa mematahkan tawallud. Jadi dalil yang mematahkan ini adalah dalil apa? Dalil yang menunjuki bahwa kudrah hadisah itu tidak bisa mengijad. Faham? Apa dalil untuk membantah makna tawallud ini? Ya, dalil yang membantah kudrah hadisah itu mujidah. Fa inna idza ahalna an naqula hasala maqduratun bi qudratin hadisatin fa kaifa la nuhilul usula bima laisa bi qudratin. Maka sungguh kami apabila kami mustahilkan akan bahwa kami katakan hasillah makdur dengan kudrah hadisah, maka bagaimana tidak kami mustahilkan hasil dengan perkara yang tidak dengan kudrah. Ini kembali ke pembahasan yang lalu, rujuk masing-masing ya. Di belakang kita telah mengatakan mustahil hasil makdur dengan kudrah hadisah. Makdur tidak bisa dihasilkan oleh kudrah hadis. Kalau ini saja mustahil, maka bagaimana kita tidak memustahilkan yang hasilnya sesuatu yang tidak dengan kudrah hadisah itu tidak bisa menghasilkan, tidak bisa menciptakan makdur. Ini mustahil. Kalau ini mustahil, fakaifa, maka bagaimana hasilnya, prosesnya saja mustahil, maka hasilnya yang mustahil. Paham? Proses kudrah hadisah itu nggak mungkin mengijadkan makdur. Mustahil. Maka tawallud itu Pak, yang lahir kan, yang lahir daripada kudrah ini lebih mustahil lagi. Karena kudrah hadisah saja mustahil menciptakan, apalagi hasil yang diciptakan. Dia saja tidak menciptakan. Bagaimana sekarang kita mengatakan dia sudah hasil diciptakan daripada ini. Paham? Jadi dalil ini adalah dalil kudrah hadisah tidak menciptakan. Lihat ke pembahasan yang lalu. Ini mustahil yang pertama. Wastihalatuhu raji'atun ila umumi ta'alluqil qudrati. Dan mustahilnya tawallud itu kembali kepada umumnya ta'alluq kudrah Allah. Ingat, kudrah Allah ta'alluqnya tawallud berarti ada perkara yang di luar jangkauan kudrah Allah. Ini mustahil. Karena dalil akli mengatakan kudrah Allah itu ta'alluq pada Kalau kalian mengingkari, maka ingkar pada pembahasan itu. Kudrah Allah ta'alluq pada umum apa bukan? Di situ pertingkarannya. Kalau kalian sudah menerima ta'alluq kudrah Allah itu umum, maka secara daruri kamu tidak bisa berpendapat adanya tawal. Paham? Jadi titik tengkaranya di situ sebenarnya. Wa anna khurujahu anil qudrati mubtilu umumat ta'alluqiha wa muhalun. Dan bahwa sungguh keluarnya tawallud, perkara tawallud daripadanya kudrah itu membatalkan akan umumnya ta'alluq kudrah. Dan ini adalah mustahil. Paham? Tawallud itu keluar, maksudnya tawallud apa? Dia lahir dari ini. Maka dia di luar jangkauan kudrah, sama dengan membatalkan umumnya kudrah Allah. Sedangkan di belakang kita sudah mengatakan kudrah Allah itu qat'i, ta'alluqnya
Maka perlu setiap persoalan itu argumennya harus kuat dulu. Karena persoalan ke depan dibangun di atas persoalan yang lalu. Paham? Tsumma huwa mujibun lil ajzi wa tamanu'i kama sabaka. Dan tsumma huwa, kemudian dianya tawallud, ini argumen yang ketiga, kemudian dianya tawallud itu mewajibkan bagi lemah dan saling mencegah sebagaimana yang telah terdahulu. Ini ada dua. Gerak tangan menghasilkan gerak cincin. Kudrah Allah Ta'ala takluk semuanya kan? Yang menggerakkan cincin tangan. Nah, kudrah Allah juga ke situ, tangan juga ke situ, bertengkar ini. Kalau menangnya cincin berarti lemah Allah. Paham? Dan saling tamanu. Dalil tamanu di belakang. Takluk kadir, dua kadir kepada satu makdur. Ingat kan? Tapi kalau dua kadir satu makdur dengan cara yang berbeda, dengan takluk yang berbeda, itu nggak mustahil. Paham? Naam, wa 'alal mu'tazilati al-qailina bit tawalludi munaqadatun fi tafsili tawalludi la tuhsa. Memang wa'ala dan di atas Mu'tazilah yang berpendapat dengan tawallud itu banyak pertentangan, kontradiksi dalam merincikan tawallud la tuhsa yang tidak ada batasan. Yang tidak ada batasannya kontradiksi. Maksudnya Mu'tazilah yang berpendapat dengan tawallud saat mereka merincikan persoalan tawallud itu banyak sekali kontradiksi logika. Paham? Apa antara lainnya? Kaqaulihim innan nadara yuwallidul ilma wa tadhakkuruhu la yuwalliduhu. Bahwasanya nadar, analisa, berpikir itu melahirkan ilmu. Dan mengingatnya ilmu itu tidak melahirkan, dia hanya mengingat akannya ilmu. Ila ghairi dzalika mimma la nutawwilu bi dzikrihi. Dan kepada selain itu, sedemikian daripada perkara-perkara yang tidak kami memanjangkan dengan menyebutkannya. Fala makna lil itinabi fima huwa mustaghna anhu. Maka tidak ada makna untuk membahas panjang lebar pada perkara yang perkara itu tidak dibutuhkan. Mustaghna anhu, tidak dibutuhkan daripadanya sesuatu. Jadi contoh kontradiksi logika Mu'tazilah pada persoalan tawallud. Oke lah, mana tawallud? Nadar apa? Ingat nadar. Tartib maklumat li ta'addi ilal majhulat. Kias. Menyusun argumen, ya kan? Alam ini mutagayir. Kullu mutagayir. Alam ini hadis. Yang dua mukadimah itu nadar itu menghasilkan natijah. Natijah itu ingat kan istilah Ghazali di belakang? Ada nadar, kemudian menghasilkan ilmu. Ada fikru, ya kan? Ulang. Kitab itu harus diulang banyak-banyak. Nah, natijah itu dilahirkan oleh ini dalam Sulam Norak ada. Kalau falasifah ilal dan maklul. Kalau kita secara ada. Jadi menurut Mu'tazilah natijah itu adalah dilahirkan oleh nadar. Sekarang kita sudah tahu. Kemudian kita mengingat, kata Mu'tazilah itu tidak ada proses melahirkan. Ini kontradiksi. Kalau di sini tawallud, kenapa di sana nggak ada tawal? Paham? Nadar kemudian menghasilkan natijah. Natijah ini lahir dari mukadimah. Natijah ini sudah tahu tapi sudah lupa misalnya. Kemudian mengingat kembali. Kita menyusun, oh ingat. Itu katanya bukan tawallud. Ini bertanda kontradiksi dan contoh-contoh yang lain. Waqad arafta min jumlati hadza annal hadisati kullaha jawahiraha wa a'radaha al hadisata minha fi dzatil ahya wal jamad waqi'atun bi qudratillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwa sungguh, dan engkau telah mengetahui daripada keseluruhan ini, bahwa sungguh perkara yang hawadis, semuanya, jauharnya, a'rad yang hadis daripadanya jauhar, baik pada zatnya ahya yang hidup, wal jamad dan benda yang mati, itu semua terjadi dengan kudrah Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Kasab itu apakah ada pada binatang? Hah? Kasab itu cuma pada manusia? Hah? Ada juga pada binatang, kan ada isyarat Imam Ghazali. Hayawan, wal jin, wal malaika. Wa huwa al-mustabiddu bi ikhtira'iha, dan Allah lah sosok yang menciptakan semuanya. Wa laisa taka'u ba'dul makhlukati bi ba'din,
dan tidaklah terjadinya sebagian makhluk yang diciptakan dengan sebagian yang lain. Jadi sebagian itu bukan diciptakan oleh sebagian makhluk yang lain. Bal kullu yaqa'u bil qudrah, bahkan semuanya terjadi dengan kudrah Allah. Wadzalika ma aradna an nubayyina min isbati sifatil qudrati lillah. Dan sedemikianlah sesuatu yang kami berencana akan bahwa kami nyatakan daripada menetapkan sifat kudrah Allah, kudrah bagi Allah, dan umum hukumnya Allah, hukumnya kudrah, dan wama tasala biha, dan sesuatu yang terhubung dengannya kudrah daripada furu' dan lawah. Jadi semua yang ada di alam ini terjadi karena kudrah Allah. Inilah yang diinginkan oleh mengaji untuk menyatakan apa? Allah itu memiliki sifat kudrah. Kudrahnya umum ta'alluq, dan ada furu' dan ada lawah yang sudah dijelaskan. Jadi singkatnya apa? Semua yang terjadi di alam ini adalah kudrah Allah. Tapi kalau nggak dihadirkan argumen nggak masuk akal kayaknya. Paham ya? Paham? Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marju wal ma'ab. Assalamualaikum. Laut.